Penggunaan media digital dalam mendapatkan informasi dan membagikan informasi sangat krusial bagi masyarakat saat ini. Banyak konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital, tentunya menyasar para pengguna internet, termasuk Indonesia. Konten negatif atau konten ilegal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan sebagai informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan atau pencemaran, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian pengguna. Selain itu, konten negatif juga diartikan sebagai substansi yang mengarah pada penyebaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Adapun beberapa konten negatif yang sering ditemui di media saat ini seperti informasi hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Yang pertama, hoax. Salah satu konten negatif yang mendapat perhatian adalah hoax. Hoax sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Kata ini sangat populer belakangan ini di Indonesia. Berbagai peristiwa besar sering diiringi oleh kemunculan hoax. Misalnya, seperti peristiwa politik, bencana alam, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Ada tips menghindari hoax, yaitu yang pertama, perhatikan judul informasi berita. Isi konten biasanya terlihat provokatif dan memanfaatkan isu-isu yang sedang tren untuk berita hoax. Yang kedua, lihat sumber berita. Yang ketiga, periksa foto dan video. Yang keempat, waspada pada forward message, seperti contoh-contoh pada media sosial WhatsApp. Kemudian yang kelima, laporkan pada Kominfo di fitur pengaduan via email. Yang kedua yaitu cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Berdasarkan riset lembaga donasi anti-bullying Ditch the Label terhadap 10.000 remaja asal Inggris dengan rentang usia 12 hingga 20 tahun, sebanyak 42% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Di bawahnya ada Facebook dan Snapchat, menyusul dengan persentase masing-masing sebesar 37% dan 31%. Seorang pegawai honorer di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan ditangkap polisi pada Jumat siang. Ia ditangkap terkait ujaran kebencian yang diunggah di jejaring sosial Facebook. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau kelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Pegawai honorer berinisial MA ini ditangkap pada tanggal 16 Mei oleh Ditreskrim Polda Sulsel terkait ujaran kebencian. Pada akun Facebook miliknya, MA mengunggah ujaran kebencian berupa tulisan yang meremehkan pekerjaan KPU serta menyertakan ancaman adanya korban jiwa akibat gerakan People Power pada 20 hingga 22 Mei mendatang. Yang terakhir adalah membagikan kegiatan pekerjaan yang bersifat tertutup atau rahasia ke publik. Misalnya seperti data-data pekerjaan yang harusnya hanya instansi tersebut yang berwenang menyimpan data, namun karena kelalaian pegawai, data tersebut bocor ke publik. Dan kegiatan pekerjaan yang bersifat personal dan berisi hal negatif mengenai tempat kerja tidak diperbolehkan dibagi di media sosial sembarangan, karena menyangkut nama baik dan kode etik profesi.